Singkat aja. Kalau misalnya aku mau nanya apa ya? Lupa toh. Pede. Selali pertanyaan itu. Halo pengguna internet, selamat datang di channelku. Baik lagi di obrolin konten yang isinya cuma ngobrol-ngobrol doang. Hari ini saya ada di sebelah the one and only Wajar Merah. Penonton virtual tenang. Penonton virtual. Oke, gimana Mas Wajar, sehat? Alhamdulillah. Oh, asik. Bagaimana ininya? Panggungan gimana panggungan? Aman karena tiap hari bikin panggung di kamar sendiri. Oh iya. Itu. Cuman konteksnya beda. Oke, ini ngomong-ngomong soal musik ya ini. Nah, kalau aku pribadi kan kenal Mas Fajar nih di lewat musik ya, karya-karya musiknya. Tapi Mas Fajar sendiri lebih nyaman dipanggil musisi kah atau seniman kah secara general atau gimana? Bebas saja. Mau dikategorikan apa bebas saja dulu. Jadi enggak salah untuk memilih salah satu itu mata pilih dua-duanya aja. Dua-duanya. Nah, bebas baik itu, Mas. Bebas aja. Iya. Masa dikategorikan gitu. Berarti lebih ya tergantung kembali ke orang ya nanti. Iya, bebas mau diapain aja ibaratnya gitu. Gampang dioprek. Terus kalau sebenarnya awal memutuskan untuk terjun ke bermusik itu sejak kapan dan kenapa? Dan kenapa? Karena kalau sejak kapan itu sebenarnya sudah dari TK itu udah ada ketertarikan di musik gitu loh. Cuman waktu itu kebetulan sama anaknya budeku, kakaknya ibuku itu, dia punya band gitu. Nah, tiap kali band mereka latihan itu aku selalu diajak ke situ. Terus aku selalu ada kesempatan di akhir latihannya itu kan, kalau di Solo itu latihannya itu kalau mau habis itu operatornya ini gitu di apa itu dijadikan satu lagu Mas. Itu di kesempatan terakhir itu aku main drum gitu. Oh, malah main drum. Main drum. Jadi awalnya di situ itu lagu wajibnya itu waktu itu kalau aku ikut latihan sama aku itu apa lagunya Nirvana yang apa Mbak? Smell Like Teen Spirit. Dev. Nah itu mulainya itu sebelum TK kan. Sebelum TK masuk TK udah masuk SD itu udah nggak ngebolehin itu sih, bukan nggak ngebolehin sih, tepatnya itu ibu itu lebih membatasi waktu untuk bermain dan pengennya fokusnya ke sekolah gitu loh. Iya. Itu akhirnya udah jarang itu ikut sama kakak sepupu itu. Tapi akhirnya tetap cari cara gimana caranya biar bisa ngeband dulu waktu itu gitu. Cari masih ada ini tetanggaku ini salah satunya sama teman-teman di sini ya. Itu mereka suka nongkrong bareng gitu, main gitar di depan rumah kayak gitu. Terus pikir nek dicoba masuk studio band-bandan karena mereka belum pernah melakukan itu sebelumnya, cuma sebatas nongkrongan gitaran gitu. Yo dicoba itu akhirnya itu berlanjut di situ, tapi masih main drum aku. Main drum. Terus sampai kelas 4 itu aku pernah minta ke drum, tapi kan namanya anak kecil itu nggak paham toh, maksudnya di saat itu belum paham kondisi rumah itu loh, maksudnya kalau
makan itu lebih penting daripada drum gitu. Iya. Itu sempet akhirnya di smackdown sama ibu itu. Ya, karena itu akhirnya kelas 5 itu aku kelas 5 SD itu ingat betul, akhirnya memutuskan untuk pindah ke gitar karena tetangga banyak yang punya gitar dan kalau yang punya drum memang nggak ada gitu loh. Di sini cuma di studio. Nah, cuman itu akhirnya keterusan belajar gitar sampai kelas 6 SD itu sempet les gitar serius gitu loh di yayasan musik gitu. Oh sampai les gitar juga? Sampai les gitar juga. Iya. Tapi kok ini sebulan ini kok satu halaman nggak selesai ya itu satu bulan itu. Wah, akhirnya sudah cabut aku iki dihapusi tok iya. Hapusi guru deh. Guru deh. Biasanya kalau tempat kursus itu jarang bikin pintar, tapi bikin pede dulu. Iya. Pede bermain gitar. Maksudnya bukan apa ya? Bukan itu bukan alasan untuk aku tidak menyetujui bahwa teori musik itu enggak penting gitu, enggak. Iya. Teori musik itu penting. Cuman kalau kelamaan gitu, kayaknya di zaman aku sudah mulai menginjak usia kelas 6 SD itu. Kelihatannya musik itu enggak melulu soal teori itu loh, cuman ada yang lain di situ itu itu loh kayaknya. Nah, itu makanya kan itu kontras banget sama sebelumnya aku dengerin Nirvana itu yang bisa dikatakan musiknya itu monoton terusan isinya repetisi gitu. Cuma di masalah aku les tadi kok lumayan ya rumit cuman kok ini aja itu loh, nggak ada kelanjutannya itu. Akhirnya memutuskan keluar untuk belajar sama teman-teman kampung, explore sendiri. Iya, sendiri. Dan salah satunya itu dulu waktu udah tahu ada teknologi internet yang namanya YouTube itu waktu. Oke. Cuman masih sulit banget diakses karena cuman HP zaman dulu belum ada yang bisa browser minimal gitu loh. Minimal buat browser itu enggak ada itu loh. Kayaknya ya dibela-belain ke warnet gitu, bawa gitar itu orang pada ngeliatin itu nggak peduli ya, rusak ya gitu, cari video tutorial gitar itu. Ya akhirnya belajarnya itu lebih murah daripada di yayasan musik itu tadi. Iya, yang ibaratnya di yayasan 350.000, di warnet 3.500 sejam. Oh iya. 2 jam itu cukup itu. 2 jam udah cukup main. 2 jam cukup untuk orang ngeliatin udah masa bodoh gitu. Iya, udah itu ya. Akhirnya itu sampai akhirnya ya sampai sekarang itu akhirnya yang banyak membantu itu YouTube itu. YouTube, belajar dari YouTube sama teman-teman aja itu. YouTube. Jadi itu waktu memang YouTube awal-awal banget masih susah banget untuk mengakses konten tutorial belajar bermain gitar gitu. Zaman dulu itu cuma paling 1-2 video ya, cuman itu aja yang aku tiap hari tontonin itu. Akhirnya hafal satu part gitu kan di rumah. Besoknya lagi ini aku udah bisa lanjut ke part kedua itu. Cuman ya video yang sama tiap kali di warnet itu nontonnya video yang sama. Nah itu alasannya itu cuma itu tahun berapa berarti itu? Tahun 2000 masuk 2000-an ya udah 2004 2005. Oh 2005. Iya. Dan di blacklist ya sama warnetnya. Yang ini nggak boleh masuk. Nyebai. Itu cuma akhirnya berlanjut ke SMP. SMP bikin band lagi itu sama teman-teman SMP. Akhirnya juga itu sadar bahwa ternyata aku niatnya sekolah ini cuman ketemu teman-temanku band itu, pulang sekolah tiap Sabtu kita latihan band gitu. Itu udah mulai sadar SMP itu.
sekolah memfasilitasi ketemu teman band. Ketemu teman band. Oke. Akhirnya kita terpisah setelah lulus SMP. Wah, band gue Pak tutup nih gitu. Kanca-kancane wis anune beda ya. Akhirnya kebetulan sekolah ini SMA ini SMKI di sekolah musik gitu. Oh ya. SMKI. SMKI ini apa tuh hasilnya wi? menengah Karawitan Indonesia itu SMKI cuman diganti SMK 8 jadi apa? Sekolah menengah kejuruan. Oke. Ya di situ akhirnya ketemu teman-teman yang yang satu jurusan, satu jurusan di musik diatonisnya di situ. Oh iya. Akhirnya aku bikin band itu sama lagi kasusnya di sekolah itu kelas 1 diajarin basic dasar bermain gitar klasik. Tuh balik lagi ke basic. Oke, aku masih optimis. Karena sekolah ya. Iya, karena sekolah. Kelas 2 ternyata harus pindah ke elektrik dan basic lagi. Oke, siap gitu basic lagi toh. Setelah itu aku udah 3 kelas itu. Karena aku udah mulai males itu. Kelas 1 itu 3 kelas. Dan memutuskan untuk datang ke sekolah itu di depan itu ada warung yang cuma buat merokok sama minum ciu gitu. Itu alasan masuk sekolah itu. Terus aku tanya-tanya udah mulai kenal itu kan, udah mulai akrab sama kelas. Kelas lu diajari apa? Diajari gawe band. Walah biaji kan emang gawe band ki awake dhewe kan wis gawe band. Ngopo kudu diajari gitu lho. Akhirnya memutuskan aku kalau metu sekolah iki. Dari sekolah dan bikin band yang sekarang jadi Merah Bercerita itu. Berarti Merah Bercerita itu dari situ. Dari situ. Awalnya di situ. Astaga. Cuman nggak terima aja itu loh sama apa? Sama kurikulum. Sekolah seni siji loro telu basic kabeh. Ayo wis mending karo dhewe lah yo. Sinau dhewe karo kanca-kanca. Ya itu akhirnya keputusan. Tapi kalau untuk memilih itu nggak tahu ternyata kan mengalir tadi sejak TK itu tadi loh. Iya. Berarti itu memang bagian dari proses ya. Ya, bagian dari proses. Iya, baik. Mungkin apa ya? Alasan paling tepatnya karena mungkin ya sadar aja itu loh. Udah sadar kalau memang gairahnya di musik gitu. Balik ke musiknya lagu-lagunya Mas Fajar nih. Kan itu banyak dari puisi-puisinya Bapak toh. Itu proses kreatifnya menjadikan itu lagu, membuat nada dan sebagainya, proses kreatifnya seperti apa sih, Mas? Biasanya aku kalau untuk urusan musikalisasi ya nih. Biasanya aku baca itu berulang-ulang kali dalam beberapa kesempatan gitu, maksudnya satu hari gitu kan. Coba itu tak baca terus sampai akhirnya ketemu dipertemukanlah apa relasi antara tulisan itu sama imajinasiku gitu, soal bagaimana latar belakang akhirnya tulisan ini dibuat gitu loh. Nah, di situ mulai membayangkan ini musiknya akan jadi seperti apa untuk mendukung tulisan itu lebih hidup dan diterima itu. Ya seperti itu. Akhirnya menyesuaikan lirik itu puisi itu akhirnya yang apa yang pasti aku lakukan tiap kali mau musikalisasi puisi itu memahami terus akhirnya sampai ketemu apa bayangannya terus coba juga di beberapa kesempatan menyempatkan untuk apa cuman diam sama ngerokok gitu aja, membayangkan ini relate-nya musiknya dibuat musik yang seperti apa ya. Itu waktu ketemu itu udah itu langsung. Berarti juga sambil membaca juga ada influence musik lain dari gitu.
banyak musik yang sudah banyak bisa kita akses sekarang itu. Juga mendengarkan itu juga, karena yang menurutku kalau asal-asalan membuat lagu itu jadi kayak sepertinya menurutku buang-buang waktu gitu loh. Jadi akhirnya memutuskan untuk mencari ini, lirik dan musik itu harus saling menempel gitu. Bukan hanya sekedar aku memusikalisasikan puisi siapapun itu tadi dengan sekedar hanya pengen ini puisinya jadi lagu gitu, enggak. Cuman ada kayak merasa ada tanggung jawab untuk lebih bisa menghidupkan puisi itu lewat lagu. Iya. Jadi yang awalnya hanya puisi, sekarang bernada dan ada musiknya. Iya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira. Saya suka. Tepuk tangan dong. Kok jadi serius? Pacarnya kok serius. Ini saya kae lho jadi. Jadi serius ya iki bahas musik mau ya. Pas bahas musik ding ndak aku serius deh. Bahas musik ndak serius. Gagal dogis tau. Lanjut dikit, Mas. Mas Fajar, kalau misalnya ada nggak sih sampai sekarang itu satu puisi yang coba Mas Fajar untuk jadikan lagu itu, tapi kok nggak dapet ya kayak gitu, ada nggak sih? Udah banyak. Udah banyak. Karena menurutku nggak semua itu bisa dibuat, nggak semua puisi kalau dimusikalisasikan bisa bisa menjadi karya yang akhirnya itu dikategorikan sebagai lagu gitu. Iya. Jadi kadang memang ada berarti ada penyesuaian juga. Iya, kayak ada pemikiran kalau ini sepertinya nggak mungkin untuk dibikin musikalisasi puisi yang laguable itu loh, maksudnya yang dinyanyikan gitu. Isi listening ibaratnya. Cuman akhirnya ini mungkin bisa direspon dengan ada memang beberapa puisi yang mungkin bisa direspon sama entah itu dengan cara teatrikal itulah ya. Iya. Mudah diarahkan ke sana ya. Akhirnya kalau jadi musik itu juga bukan musik yang isi listening dan laguable gitu. Itu aja. Iya. Ya itu yang belum ketemu itu ya banyak. Cuman yang bikin seru itu sebenarnya untuk nguliknya. Untuk akhirnya tanpa disadar di situ aku jadi ada kesempatan lagi untuk belajar musik yang baru. Kayak gitu. Kalau misalnya Mas Fajar tuh juga menulis lagu sendiri kah? Atau ada project untuk selain musikalisasi puisi dari puisi-puisi Bapak itu, ada nggak sih yang Mas Fajar lakukan? Ada. Di salah satunya di grup musikku Merah Bercerita itu. Iya. Karena itu sudah sebenarnya mungkin kalau di awal-awal itu kita juga mengadopsi puisi Dupul itu karena memang di lain sisi aku sebagai anaknya loh ya. Di situ aku melihat ada beberapa puisi yang memang sepertinya punya ikatan sama selera musik kita waktu itu. Gitu. Akhirnya diambil untuk dimasukkan dalam materi album pertama itu. Gitu. Cuman sebenarnya tempatku bikin karya sendiri dengan tulisanku sendiri itu juga di situ. Ya, itu juga di situ. Dan akhirnya
aku memutuskan untuk memusikalisasikan puisi Wisi Dukul itu dalam konteks personal, bukan konteksnya bukan band gitu loh. Jadi akhirnya aku mencoba itu di album kedua Merah Bercerita. Nah, di situ kita akhirnya kali pertamanya bikin album full yang pure dari ide kita sendiri gitu loh, bukan mengadopsi puisi orang lagi gitu loh, untuk konteks lirik. Iya. Seperti itu konteks lirik. Nah, itu sebenarnya Merah Bercerita itu media lain meluapkan keinginan untuk bikin karya di luar relasi dengan Wisi Dukul itu loh. Kalau selama ini mungkin kan kalau orang-orang kan lihatnya ini musikalisasinya dari puisi Wisi Dukul gitu. Ada nggak sih komen-komen negatif gitu misalnya kalau kita Mas Fajar ngepost musik-musik itu dari netizen yang maha agung di luar sana, ini cuman nebeng puisi itu aja gitu modal ada. Cuman kebetulan kalau aku dari awal kena sosial media setelah Facebook ya, itu sudah nggak peduli sama itu sih. Iya. Sudah mulai kenal Twitter sampai akhirnya udah banyak banget platform digital tuh. Itu aku udah sama sekali nggak peduli sama komentar itu. Karena di situ menurutku tempat untuk membuang kegelisahan kita menjadi sesuatu yang bisa didengarkan banyak orang. Itu satunya, di lain sisi juga untuk belajar juga gitu loh. Jadi daripada aku merespon hal-hal yang nggak penting itu tadi, lebih baik aku ngulik entah itu musik atau video apa yang mungkin itu bisa jadi bahan materi baru untuk dipelajari gitu. Jadi kalau masalah komentar udah nggak pernah lewat aja gitu ya. Iya. Memang sebaiknya tapi aku nggak kayak Mas Danto tak tutup komennya enggak. Buka. Emang Mas Danto tutup komen? Tetap terbuka walaupun rada gagas. Berikutnya ini Mas Danto ini berikutnya. Itu jadi pertanyaan saya nanti untuk Mas Danto berikutnya. Mas Danto sisir sana. Kan lagunya tentang identik dengan perjuangan, identik dengan dalam tanda kutip perlawanan gitu. Kalau musim-musim kampanye nih misalnya, kan ada tuh partai-partai yang biasanya mencari sosok yang menjual itu. Pernah ditawari nggak sih Mas Fajar oleh salah satu partai politik? Pernah. Pernah. Tuh. Berapa tawaran? Kayak itu tahun berapa itu ya yang pada bikin konser di GBK itu? Tahun lalu acaranya enggak periode pertama sebelum dia jadi presiden. Oke, ya. Itu kan ditawarin main di acara itu, acaranya apa lupa aku namanya, di GBK salah satunya sama teman-teman musisi banyak itu. Yang gede banget itu ya. Yang satu GPK. Oke. Ya, paham. Ya itu, cuman sempet tawarin untuk main di situ. Nah, menurutku ngapain? Ngapain? Ya nggak tak terima. Walaupun dengan cobaan bir waktu itu malam hari itu diajak nongkrong. Aku diperbolehkan untuk pesan apa aja di situ. Akhirnya besok mau nggak nyanyi di acara. Ya sore itu sih nggak mau, ngapain gitu. Gitu. Ya waktu itu memang salah satu janji yang paling populer itu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tuh. Dan aku udah bikin aku boleh dong untuk berpikir negatif
jauh sebelum dia terpilih jadi presiden itu kan boleh. Iya. Nah ya itu alasanku ya enggak lah untuk ke situ enggak lah, lebih baik kita pesen bir lagi aja gitu. Lebih baik kita pesen bir aja lagi. Makanya enggak ada alasan apapun untuk. Berarti itu adalah bentuk sikap seorang Fajar Merah ya. Iya. Untuk kaitannya dengan ranah politik. Itu kan sebenarnya kalau mau gitu itu udah ada dua yang menguntungkan itu. Di satu sisi aku dapat duit di situ, di lain sisi aku main sama band-band populer Indonesia, apalagi beberapanya dikategorikan sebagai band legend pula itu. Untuk mendorong popularitas itu bisa banget itu ya. Jadi bonus jadi satu keuntungan. Iya. Di acara itu dan sih aku juga dapat uang juga untuk pulang ke Solo. Wah, gitu. Akhirnya tapi enggak lah itu. Ya itu ini keputusanku yang paling baik adalah lebih baik kita pesen bir lagi. Keputusan yang tepat sekali. Iya. Tapi selanjutnya nggak ada lagi setelah itu atau apa? Kecuali kalau Pak Debandis atau Mbak Ina itu nyalon jadi presiden, aku mau terlibat. Ya, bayar dong. Oh itu tanpa disuruh bikin konser sendiri, udah itu, wes. Karena bisa biayani ya. Apa? Well banget. Aduh. Iya. Oke. Ya udahlah, itu politik ya. Kadang-kadang ribet banget ya macam. Kusut ya. Kita skip aja. Skip aja. Udah banyak yang ahli. Oh ya, udah banyak yang ahli. Dan mengaku ahli. Mancing. Gimana? Ganti topik. Oke, sip. Daripada saya ngekat ya banyak video. Lanjut. Jadi itu musik di sisi lain sebagai sesuatu yang bisa dinikmati, lirik di lain sisi juga bisa diterima, dan akhirnya kita sama-sama bisa merubah sesuatu yang negatif menjadi positif gitu loh, walaupun dengan hal-hal kecil gitu loh. Itu mimpi loh ya. Itu kategorinya masih mimpi ya. Tapi sah. Tapi sah kita bermimpi seperti itu. Karena itu menjadi rubah. Edit. No. Apa ya? Walaupun memang sepertinya untuk merubah dunia itu sesuatu hal yang mustahil gitu. Untuk mengubah dunia itu adalah hal yang mustahil. Autocorrect beribu. Cuman untuk dimimpikan kan itu wajar. Iya. Boleh dong. Ya seperti itu. Jadi musiknya bisa dinikmati, liriknya bisa dipelajari. Kalau mau karena aku salah satu orang yang belajar dari lirik sebuah lagu juga. Jadi lagu itu kadang bisa bermakna sebagai sarana untuk belajar keduanya, itu antara musisi dan menjadi manusia gitu. Dalam banget ya itu ya. Waduh. Dalam sob. Kurang. Enggak. Udah. Ini terakhir singkat aja. Kalau tuh kan hilang lagi ya. Udah di ujung anjir. Aduh, nanti pengen aku. Melukai Oh ya, udah ingat musik sebagai media untuk perjuangan dalam tanda kutip. Musik sebagai media perjuangan. Masuk menurut Mas Fajar sendiri, apakah itu bisa berhasil atau enggak? Singkat aja. Singkat ya? Yap. Perjuangan itu
yang dicari adalah tujuan. Oke. Tujuan untuk berhasil memperjuangkan apa yang diperjuangkan itu. Menurutku semua manusia melakukan itu dengan caranya masing-masing. Jadi kalau di musik mungkin juga bisa diiyakan karena memang itu tadi toh. Perjuangan itu konteksnya aku nggak sesempit bahwa berjuang itu seperti apa yang aku perjuangkan sekarang itu. Karena ada banyak orang, banyak manusia yang berjuang dengan caranya masing-masing, dengan tujuannya masing-masing juga itu loh. Jadi menurutku ya sah wae lah nek diarani apa bahwa aku berjuang lewat musik gitu. Berhasilkah menurut Mas Fajar? Berhasil dalam konteks personal ya. Karena ketika lagu itu sudah lahir gitu, udah gagasan sudah menjadi sebuah lagu. Di situ ada kesenangan yang luar biasa itu untuk diriku sendiri. Itu menurutku udah berhasil di tingkat itu dan itu cukup perjuangan yang sudah tercapai. Dan itu cukup gitu. Itu cukup. Kalau untuk masalah apa yang aku sampaikan di lirik itu belum bisa terima. Itu kan akhirnya kita perlu berjuang lagi itu tadi itu. Jadi cuman kalau untuk kesampaiannya tadi ya kesampaian dalam hal-hal tertentu gitu. Dalam hal tertentu karena enggak setinggi itu juga niatku untuk membuat lagu gitu. Bukan melulu soal memperjuangkan dunia, tapi kadang aku juga sadar bahwa aku juga harus memperjuangkan kebahagiaanku sendiri gitu. Jadi egonya. Jadi perjuangan ini kayak lebih dimaknai kepada balik ke diri sendiri gitu, self-nya. Ego itu harus ada gitu. Untuk hal-hal seperti itu gitu. Siap Mas Fajar, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Fajar sudah bersedia. Gitu doang loh. Terima kasih sudah mau saya ajak ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Ngalor ngidul nggak jelas. Maaf ya, saya tadi lupa pertanyaannya apa. Nggak apa-apa. Oke. Ya, segitu dulu video hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman di sini yang menyaksikan. Ada 20.000 orang menyaksikan pertanyaan-pertanyaan saya yang aneh-aneh ini. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Sip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Terima kasih. Best.